Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak kelas 8B yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali masih dalam pelajaran akidah akhlak. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang ghibah, melanjutkan materi sebelumnya, bab yang ke-7. Kalian buka halaman 48. Kalian buka halaman 48, yaitu tentang ghibah. Kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan ghibah, kemudian apa hukumnya, lalu apa saja dalilnya, dan apa saja yang atau apa saja yang diakibatkan oleh ghibah, kemudian juga apa saja keadaan-keadaan yang diperbolehkan ghibah. Tapi kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian ghibah. Ghibah adalah menyebarkan aib atau kekurangan orang lain padahal orang tersebut tidak menyukainya. Menyebarkan kekurangan atau aib orang lain padahal orang tersebut tidak menyukainya. Nama lain dari ghibah adalah menggunjing. Dan ini biasanya dilakukan oleh para wanita ketika mereka berkumpul. Kebanyakan di sana, tidak semua di antara mereka, tetapi kebanyakan di antara mereka ketika mereka berkumpul tidak lepas dari ghibah, yaitu menyebutkan kesalahan orang lain atau membicarakan orang lain, kesalahan-kesalahannya dibicarakan di tempat tersebut, padahal orang tersebut tidak ada di hadapannya. Maka hati-hati, hindari perbuatan ghibah, atau hindari sebisa mungkin berkumpul-kumpul dengan para wanita dan kemudian berbuat ghibah, hindari. Sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil ghibah, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi menyebutkan yang dimaksud ghibah adalah dzikra akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak menyukainya. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak menyukainya. Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila yang diucapkannya itu benar, bagaimana? Maka Nabi menjawab, apabila yang diucapkannya benar, dia telah berbuat ghibah, dan apabila yang diucapkannya salah, maka dia telah berdusta atau telah memfitnah saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seseorang dikatakan ghibah jika ia mengetahui sesuatu kekurangan pada orang lain, lalu dia menyebarkannya secara sadar, dan ini tidak boleh, hukumnya haram. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah salah seorang di antara kalian saling menggunjing yang lainnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian apa saja balasan yang diakibatkan orang yang berbuat ghibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Apakah ada di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, tentunya kalian tidak menyukai hal tersebut. Maka demikianlah juga dengan ghibah. Ketika seseorang berbuat ghibah, maka sejatinya dosa yang dia dapat adalah seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, bahkan haram,
sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalam hadis ya, hadis Abi Barzah Al-Aslami ya. Rasulullah SAW bersabda di sini ya, wala taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing ya, kaum muslimin ya. Wala tattabi'u auratahum, dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka. Kenapa? Fa innahu man ittaba'a auratahum yattabi'u Allahu auratahu. Karena barang siapa yang mengumbar atau mencari atau membuka aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya ya. Wattaqullah innallaha wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Dan barang siapa yang aibnya sudah dibuka oleh Allah, maka keburukannya akan selalu diketahui oleh manusia meskipun dia berada di dalam rumahnya ya. Jadi perbuatan ghibah itu adalah perbuatan tercela yang sudah selayaknya bagi kita untuk menjauhinya. Tapi sekarang ada beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk ghibah. Ini pengecualian ya. Para ulama menyebutkan ada 6 keadaan. Keadaan yang pertama, kalian catat baik-baik ya, adalah at-tadhalum. Keadaan yang pertama adalah ketika seseorang ya mengadu ya, kepada hakim atau kepada polisi ya, menyebutkan bahwa si fulan, si A itu ya melakukan ini dan ini, menyebutkan kejahatannya ya, maka ini diperbolehkan ya. Keadaan yang pertama ini diperbolehkan. Jadi seseorang mengadu kepada hakim atau kepada polisi, kemudian dia menyebutkan ya kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si A dan sebagainya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah al-isti'anatu 'ala taghyiril munkar ya, ketika kita ingin meminta pertolongan untuk merubah suatu kemungkaran ya, untuk menghilangkan kemungkaran ya. Contohnya ya, kita datang kepada ustadz ya, kemudian kita menjelaskan ya keadaan-keadaan atau kesalahan orang yang ingin kita luruskan ya, ini juga diperbolehkan. Kemudian keadaan yang ketiga adalah ketika al-istifta, ketika kita minta fatwa ya. Contohnya kita minta fatwa kepada ulama ya, kemudian kita menyebutkan kesalahan ya. Jadi kita datang ke minta fatwa ya, contohnya datang ke para ulama, kemudian kita menyebutkan bahwa si A itu ya berbuat zalim kepadaku begini-begini, lalu apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan ya, minta fatwa, ini juga boleh. Kemudian keadaan yang keempat adalah tahdhirul muslimina min syarrihi, ketika kita menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain dalam rangka untuk menghindarkan kaum muslimin dari keburukannya. Contohnya si A ini adalah pelaku maksiat ya, pelaku buruk ya, orang jahat dan sebagainya, kemudian kita sebutkan kejelekannya di hadapan orang lain ya, dalam rangka agar kaum muslimin terhindar dari keburukannya, maka ini boleh. Keadaan yang kelima adalah ya, ketika membicarakan ya, orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau berbuat pelaku bid'ah ya. Membicarakan orang-orang yang terang-terangan atau maksiat secara terang-terangan atau berbuat bid'ah ya. Ini juga diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah menyebutkan orang lain ya dengan atau memanggil orang lain dengan sebutan hal yang ma'ruf ya. Contohnya kita manggil si A, yaitu si A-nya ternyata buta dan orang lain mengetahui bahwa si A itu buta ya. Maka kita panggil si A itu dengan si buta ya, maka ini diperbolehkan ya, karena itu sudah hal yang ma'ruf, sudah hal yang lumrah diketahui kebanyakan orang ya, dalam rangka untuk mengenali dia, ini juga diperbolehkan ya. Tetapi tentunya memanggil dengan namanya itu lebih afdal dan lebih diutamakan. Nah, itulah keenam keadaan yang diperbolehkan ghibah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Nanti tugasnya Ustadz kirim melalui Google Classroom. Barakallahu fiik.